Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali saya Eva Jandika dapat menemani Anda dalam acara Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali minggu ini kita bersama-sama akan menampilkan salah satu Yona Bali multitalenta yang tengah menekuni seni modern dengan mengandalkan suara perut. Sejak tahun 2017, remaja asal Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu Kecamatan Tegalalang ini menekuni seni modern yakni sulap suara yang dikenal dengan sebutan seni ventriloquis. Wah, pastinya penasaran kan siapa sih Yuana berprestasi yang akan menginspirasi kita kali ini dan seperti apa sih seni ventriloquis tersebut? Selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yona Max. Yo, hai guys. Hai, Hoi, 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 hai guys. aku Adrian dan Nanti. takut. Yoi, takut siapa? Yo, Adrian dan Galang. Yo, Kamu mahasiswa? gak, Kamu udah kerja? gak. Jadi nanti di umurku 75 tahun aku nonton lagi video ini. Hey Adrianata, di usiamu 25 kamu suka ventriloquist. Selamat siang, Selamat siang, kami Arse, Kang Yarso. Setia, Setia, Bali TV. hah? Bali TV. Gali TV. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil Yuana multitalenta asal Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar. Imade Adrianata, demikian nama lengkap Yuana yang kerap disapa Adrian, merupakan salah satu seniman muda berbakat yang menekuni bidang seni tradisi dan seni modern berbasis budaya Bali. Sarjana lulusan Institut Kesenian Jakarta IKJ ini menceritakan ia menekuni seni tradisi sejak kecil. Terlebih, ia lahir di keluarga pecinta seni serta lingkungan yang kental akan pelestarian seni dan budaya Bali. Setelah mengenyam pendidikan di IKJ, Adrian merasakan seni tak sebagaimana terpakem pada tradisi. Sarjana seni kelahiran 15 Februari 1999 ini kini terus mengeksplorasi gairah talentanya dengan seni teater. Secara personal, kini Adrian mendalami seni ventriloquis, semacam seni pedalangan atau papat dengan suara perut. Adrian menjelaskan, di Indonesia, seni ventriloquis terkenal dengan sebutan seni sulap suara. Walaupun belum berkembang pesat seperti di Amerika, seni ventriloquis mulai diminati kalangan generasi muda di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan terbentuknya komunitas yang diberi nama Indonesian Ventriloquist Club dengan jumlah anggota lebih dari 60 orang. Kamu udah lihat Nate nggak tadi? Lihat. Nate, Yo, naga putih. naga putih. Yo. Om Swastiastu, Titiang Imade Adrianata, Tiang Saking Pujung Kaja, Desa Sebatu, Gianyar, Bali. Saya seorang mahasiswa, seorang pelaku dan juga seniman seni ventriloquist. Seni ventriloquist merupakan seni puppet teater, seni pertunjukan boneka dengan ilusi berbicara dengan tanpa menggerakkan bibir. Perkembangan seni ventriloquist di Indonesia masih belum begitu ramai lah, masih belum begitu banyak dikenal di Indonesia, tapi kami sudah mulai bergerak, kami sudah mulai berkumpul untuk membangun komunitas di Indonesia. Sekarang sudah hampir ada puluhan, mungkin lebih dari 60-an seniman ventriloquist di Indonesia yang tergabung dalam komunitas ventriloquist Indonesia. Kami masih bergerak bersama-sama untuk memajukan seni ini, karena kalau dilihat secara bentuk format pertunjukannya sebenarnya tidak ada bedanya dengan seni wayang sebenarnya. Cuman ini dikemas dengan versi yang lebih ngepop aja, lebih menggunakan warna-warni dengan boneka-boneka yang disukai juga anak-anak, tapi pembahasannya juga bisa dinikmati oleh semua umur gitu. Seni ventriloquist sendiri berasal dari dua kata, ventri dan loqui, di mana ventri itu adalah perut dan loqui itu adalah berbicara. Ventriloquist itu intinya adalah seni puppet teater dengan menggunakan teknik berbicara tanpa menggerakkan bibir dengan suara perut. Lungkuhkanlah ingatanku. Hapuskan tentang goreng. Itu kentang. Hah?
Saya sejak kecil sudah ikut berpartisipasi dalam pertunjukan-pertunjukan seni. Sejak kecil sudah senang dengan kesenian, terlebih dengan seni pertunjukan gitu. Saya suka nonton pertunjukan wayang, sampai pada akhirnya saya SMA bersama-sama teman membentuk grup teater di sekolah. Kemudian kami mengenal akan seni teater modern, terlebih dengan metode Stanislavski, teater realis dan segala macamnya. Bertemulah pada seni papat teater. Saya melanjutkan kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Di sana lebih lagi untuk mendalami seni puppet teater, mengenal berbagai macam jenis puppet teater, marionet, misalnya bunraku di Jepang, dan juga kesenian ventriloquist ini yang merupakan kesenian populer di Amerika gitu. Kemudian kecintaan saya dengan seni pertunjukan Bali, seni wayang Bali, sampai dengan belajar dengan seni modern, terlebih ke puppet teater, saya combine jadi satu dan mulailah menekuni seni ventriloquist ini gitu. Oke Nyor, bukan di Ramayana. Kesenian ventriloquist memang bukan hal baru bagi sebagian masyarakat. Namun para penonton tetap saja akan terkesan dan tidak percaya dengan ilusi pementasan ventriloquist di atas panggung. Melihat boneka seakan hidup di samping sang dalang yang tidak terlihat sedang berbicara. Kesenian tersebut menurut Adrian adalah seni yang menarik karena wayangnya terlihat, bonekanya terlihat, dalangnya juga terlihat di atas panggung. Perbedaan paling mendasar dari kesenian ventriloquist dengan seni wayang adalah dalangnya tidak hanya sebagai orang yang ngumpet di belakang panggung gitu. Keunikan dari seni ventriloquist ini adalah dalangnya ada di panggung bermain juga dengan wayang atau bonekanya gitu. Jadi ada dua peran yang dimainkan, selain sebagai menggerakkan boneka, dia juga sebagai pelaku, sebagai aktor juga di dalamnya, sehingga mentransformasi dua karakter ini yang memang perlu latihan khusus, perlu waktu untuk belajarnya, dan ini juga kami lagi bersama-sama untuk latih bareng-bareng sehingga pelakunya banyak. Semoga juga kesenian ini bisa berkembang di Indonesia. Ya kamu mau ngapain? Oh, puisi. Baca puisi? Yoi, emang kamu bisa? Bisa. Puisi apa? Puisi tidur. Itu polisi. Oh, Polisi tidur. Untuk saat ini, seni ventriloquist di Indonesia mulai dilirik dibuktikan dengan banyaknya anak muda yang bergabung dalam komunitas seni ventriloquist. Adrian mengatakan, kesenian itu selalu berkembang, terutama seni pertunjukan. Kesenian baru serta inovasi dan kreativitas dalam seni pertunjukan akan selalu dinanti para pemirsa. Sehingga kesenian pertunjukan akan tetap eksis dengan catatan harus ada hal baru yang ditampilkan. Untuk saat ini, Adrian yang kembali melanjutkan pendidikannya di Institut Kesenian Jakarta tengah disibukkan dengan tugas akhirnya. Dalam pembuatan tugas akhir, Adrian mengaku akan membawakan kesenian puppet yang ia tekuni. Adrian mulai membuat beberapa proyek boneka yang akan menyempurnakan tugasnya. Dalam membuat proyek boneka, Adrian memanfaatkan barang bekas layak pakai dan barang pendukung lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Nggak mau? Kenapa? Semenjak ada boneka baru, aku dilukakan. Di kuliah sendiri, saya selalu melihat bahwa kesenian ini kan selalu berkembang gitu. Kesenian, apalagi seni pertunjukan ya, selalu hal baru selalu dinantikan dalam seni pertunjukan gitu. Inovasi selalu menjadi poin penting dalam sebuah karya seni gitu. Makanya kehadiran seni baru itu tentu akan selalu menjadi hal yang positif di dunia kesenian gitu. Ada inovasi baru, ada perkembangan baru, itu tentu adalah satu nilai plus dalam kesenian gitu. Sehingga sampai kapanpun kesenian di Indonesia akan selalu challenge-nya dalam mencari hal baru, mencari inovasi gitu. Karena kalau tetap di situ-situ aja tentu keseniannya nggak akan berkembang kan. Makanya inovasi. Saat ini saya masih dalam proses untuk melanjutkan studi saya di Institut Kesenian Jakarta. Saya juga akan membawakan kesenian ventriloquist dan kesenian puppet teater ini untuk tugas akhir saya. Ini juga masih proses, ada beberapa bagian-bagian, ada beberapa komponen yang masih dalam proses pembuatan gitu. Jadi ini masih proses untuk persiapan ujian akhir saya. Saya ingin mengembangkan seni ventriloquist dengan barang-barang, karena kesulitan dari kami mengembangkan ventriloquist adalah bonekanya yang sulit dicari, bonekanya yang mungkin banyak teman-teman kesulitan belajar karena kesulitan menemukan boneka gitu. Saya mengembangkan bagaimana ventriloquist ini bisa dibuat dengan sesimpel mungkin. Saya menggunakan bahan-bahan yang
mudah ditemui seperti koran-koran bekas, seperti sisa-sisa kayu, kemudian disatukan jadi sebuah karya boneka gitu, sehingga semuanya bisa membuat, semuanya bisa melakukan, dengan harapan kesenian ini dapat berkembang di Indonesia, khususnya di Bali. Hai. Oh, hi guys. Yeah. Mengembangkan seni papat dengan mengandalkan suara perut merupakan tantangan terbesar bagi Adrian, mengingat keberadaan seni tersebut masih sangat asing di Indonesia. Namun Adrian bersama anggota komunitas lainnya tidak pernah lelah berinovasi dan berkreasi guna menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa seni ventriloquist dapat berkembang dengan baik di Indonesia. Sepertinya jangankan di Bali ya, sebenarnya di Indonesia pun masih jarang gitu. Tapi kami masih bersama-sama lah untuk mengenalkan juga mempopulerkan kesenian ini gitu. Karena sekali lagi dari yang tadi bahwa kesenian ini kesenian yang mungkin masih asing di Indonesia, namanya aja mungkin sulit terdengar ya, ventriloquist gitu. Tapi secara sederhana sebenarnya kami sudah mengenal berbagai macam puppet di Indonesia kan, puppet wayang, juga wayang golek ada di Jawa Barat. Sebenarnya itu adalah sebuah karya seni yang sebenarnya sudah luar biasa gitu. Jadi kita bisa untuk meng-create kesenian itu menjadi kesenian yang bisa lebih diterima masyarakat, itu tantangan yang memang kami lakukan sih. Memang kami kami proses untuk bisa-bisalah bersama-sama lah untuk memajukan kesenian ini. Ada makanan bau menyengat, makanan diambil ke dalam saku. Oh, ayo jangan kata sengangat, mari bahagia bersamaku. Nah, gimana Yuana Bali setelah menonton tayangan tadi? Kalian sudah tahu kan seperti apa sih seni ventriloquist tersebut? Tidak mudah bukan? Namun apabila ditekuni dengan baik, tentu para Yuana dimanapun berada bisa menjadi seperti Adrian. Selama mendalami seni papat dengan suara perut ini, Adrian telah memiliki banyak koleksi boneka. Bahkan koleksi boneka yang ia miliki merupakan hasil karya inovasi Adrian sendiri. Lantas seperti apa ya kegiatan Adrian dalam membuat berbagai jenis boneka papat tersebut? Semua akan kita ulas setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Yuana Max. Yuana Bali dalam menekuni seni ventriloquist, Imade Adrianata telah mengkoleksi puluhan jenis boneka yang berbeda-beda dengan karakter khusus yang ia ciptakan. Meskipun sulit mendapatkan boneka ventriloquist di Indonesia, belakangan ini Adrian langsung membuat bonekanya sendiri. Boneka yang dibuat pun tidak sembarangan. Sebelum membuat boneka, Adrian selalu menentukan konsep dan memilih karakter yang cocok untuk dirinya. Selain menentukan karakter, bahan yang digunakan juga sangat diperhatikan untuk dapat merasa nyaman saat boneka digunakan. Lantas seperti apa proses pembuatan boneka ventriloquist tersebut dan adakah boneka yang paling Adrian sukai? Untuk itu pemirsa, kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Yuana Bali Imade Adrianata merupakan anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Inyoman Cendikiawan dengan Niputu Sutrepti. Terlahir di keluarga dan lingkungan seni, menjadikan Adrian kecil tumbuh menjadi remaja yang multitalenta di bidang seni. Adrianata menceritakan awal mula menekuni seni ventriloquist ketika ia menyaksikan pertunjukan seni ventriloquist yang dianggap sangat keren. Mulai saat itu, ia mencoba membuat boneka sederhana dan mulai memainkannya. Dengan boneka yang dimiliki, Adrian mulai belajar teknik-teknik seni ventriloquist, terutama penguasaan teknik suara perut. Untuk menambah karakter boneka, Adrian menciptakan sendiri boneka ventriloquist sesuai keinginannya. Sampai saat ini, Adrian telah memiliki puluhan boneka ventriloquist, seperti karakter burung, naga, orangutan, pocong, hingga boneka berupa manusia. Pertama kali saya suka ventriloquist itu ketika kuliah, kemudian menyaksikan pertunjukan seni ventriloquist Jeff Dunham. Dia keren banget, kemudian mulailah untuk mencari boneka gitu, karena
di Indonesia sangat amat sulit mencari boneka yang bisa digunakan untuk ventriloquist ya, untuk standar ventriloquist gitu. Jadi Adrian bikin sendiri boneka, nyoba-nyoba untuk bikin sendiri dari bahan-bahan yang sederhana. Boneka itu kemudian saya pakai untuk latihan teknik-teknik ventriloquist gitu, sampai akhirnya di Indonesia udah mulai ada yang bisa membantu bikin boneka, kemudian bersama-sama lah untuk menentukan desainnya, kemudian menciptakan boneka gitu. Latihannya ini salah satu boneka namanya Galang, ini adalah salah satu boneka yang pertama kali saya pakai untuk latihan gitu. Kemudian berkembang sampai akhirnya banyak bikin boneka atau modifikasi dari yang sudah ada gitu, sampai akhirnya sekarang ada beberapa lah boneka. Hai. Ya. Hai. Aku adalah mata. Terlebih saat ini Adrian sedang menyiapkan tugas akhir yang berkaitan dengan seni ventriloquist. Tentu Adrian membuat banyak eksperimen terkait boneka yang akan ia ciptakan. Kamu kan naga yang bijaksana kan? Yoi, nanti naga bijaksana. Nanti naga yang bijaksana. Yo naga bijaksana. Dari sekian banyak boneka yang ia miliki, ada satu boneka yang paling digemari, yakni boneka dengan bentuk naga putih. Kata Adrian, boneka yang diberi nama Natih memiliki karakter yang lebih lembut dan jenaka, berbeda dari karakter naga pada umumnya. Indonesia. Inggris. Oh, ya itu dah. Mungkin tak terhitung ya, karena ada banyak boneka eksperimen yang sebenarnya saya bikin, kadang kepalanya aja, kadang ada badannya aja, kadang ada tangannya aja, karena sebagai untuk tugas akhir juga, jadi saya melakukan banyak eksperimen bahan-bahan apa yang mungkin paling enak digunakan, paling mudah digerakkan, kemudian bagaimana artikulasi pergerakan siku, pergerakan tangan gitu, sehingga setiap harinya saya selalu melakukan eksperimen untuk bikin boneka baru dengan bahan-bahan yang berbeda. Boneka yang paling menurut saya yang paling saya suka ya adalah Natih. Boneka Natih itu terinspirasi dari ada sebuah pertunjukan dengan sayap gitu, manusia bersayap gitu, pertunjukan teater show gitulah. Jadi saya terinspirasi gimana kalau ini dibikin dengan gaya ventriloquist, kemudian merancang lah mulai, oh ini adalah tangannya ke bawah, kemudian ada kepalanya di sini gitu. Dari rancangan tersebut kemudian terciptalah hewan apa yang ekornya panjang sehingga bisa agak menyuntai gitu. Akhirnya ketemu naga putih waktu itu, langsung kepikiran, mulai merancang, kemudian langsung beli bahannya, langsung bikin sendiri gitu, sampai akhirnya jadilah boneka Natih gitu. Karakternya ini adalah naga yang kehilangan kehilangan jati diri gitu, karena pada awalnya saya menciptakan naga, cuman saya presentasikan ke teman-teman, saya bersama-sama teman-teman untuk ngasih komentar, saya minta masukan gitu. Ternyata karakter muka naganya ini nggak naga seperti biasanya, nggak naga yang galak atau naga yang garang dan keluar api dan segala macam gitu. Ini naga yang berbeda dari pada umumnya gitu. Makanya dari situ saya meng-create ulang, biarin aja naga, cuman karakternya kita bikin naga yang jati diri naganya nggak ada gitu. Jadi naga tapi kelihatan beda dari naga pada umumnya. Oh ya. Ada badak sedang dikungkung, lalu dibuka, diperiksa mata. Dalam menciptakan sebuah boneka, Adrian selalu menentukan konsep dasar serta karakter dari boneka yang akan ia ciptakan. Proses pembuatannya pun tidak akan memakan waktu yang cukup lama, hanya 1-2 minggu untuk satu boneka. Hanya saja, yang paling sulit adalah ketika menghidupkan karakter dari boneka yang ia ciptakan. Dalam mempelajari seni ventriloquist, tantangan terbesar adalah membuat boneka seakan-akan hidup, bukan hanya sekedar terlihat tidak menggerakkan bibir. Marilah kita belajar jadi orang hebat. Kalau biasanya saya sendiri mulai dengan desain konsep dasarnya, premis dasarnya mau karakter seperti apa, kemudian kita kembangkan bentuknya akan seperti apa, kemudian mulailah untuk mengumpulkan bahan-bahan dan merancangnya gitu. Biasanya 1-2 minggu bisa jadi, cuman kesulitan dalam seni pertunjukan ventriloquist bukan membuat bonekanya, tapi menghidupkan bonekanya. Di dalamnya ada menentukan sifatnya, karakternya, bagaimana pola suaranya, bagaimana intonasinya, bagaimana tempo suaranya. Itu yang memerlukan waktu panjang sih. Kalau untuk bikin boneka mungkin 1-2 minggu udah bisa selesai, tapi untuk menentukan karakternya itu yang perlu waktu gitu. Sehingga untuk belajar ventriloquist
memang ada banyak tahap yang harus dilalui gitu, mulai dari tekniknya, kemudian karakternya, kemudian bagaimana performnya sampai ke menulis materinya, itu ada teknik-teknik yang harus dilalui bertahap gitu. Saya berapa kali diminta untuk bantu bikin, saya berapa kali diminta untuk jual boneka dan segala macamnya, cuman tetap karena saya masih ingin untuk mempopulerkan seni ventriloquist, saya lebih nyaman untuk jadi performer daripada produsen boneka gitu. Makanya saya akan siap untuk bantu bagaimana membuat caranya, bagaimana mendesainnya. Cuman kalau untuk jual boneka masih belum sih, tapi lebih ke performnya aja. Selaku orang tua, Nyoman Cendikiawan sangat mendukung kegiatan seni yang digeluti Adrian. Mengingat seni ventriloquist masih sangat jarang ditemukan di Bali. Terlebih Adrian mampu memadukan seni modern tersebut dengan kesenian tradisional berbasis budaya Bali. Tentu saya, orang tua Imade Adrianata sangat mengapresiasi sekaligus bangga juga. Karena si Imade ini memang dari kecil memang senang dengan kebudayaan, seni terutama. Baik seni tari, seni tabu maupun seni yang lainnya. Dan ini sekarang sudah katakanlah remaja menuju dewasa dan sudah mengembangkan seni ventriloquist ini yang sangat langka. Saya juga sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya. Dan ini juga bagian dari generasi muda untuk melanggengkan seni adat dan budaya, apalagi yang sifatnya unik dan langka ini. Dan harapannya mudah-mudahan juga bisa mengembangkan untuk generasi muda yang lainnya, sehingga bisa belajar bersama-sama lah untuk mengembangkan kesenian, khususnya seni ventriloquist yang memang cukup unik dan langka ini. Sekali lagi saya sebagai orang tuanya sangat bergembira. Tentu ini menjadi bagian juga dari perkembangan seni dan juga bisa memberikan inovasi kepada pengembangan seni yang sifatnya tradisional maupun seni modern, saya kira itu. Ya. Kamu? Sayang. Untuk mengembangkan keberadaan seni ventriloquist di Indonesia, khususnya di Bali, Adrian kerap membuat konten pementasan seni ventriloquist yang kemudian diunggah ke akun media sosial pribadinya. Ia menyarankan kepada siapapun yang ingin mempelajari seni ventriloquist untuk turut tergabung dalam komunitas karena menurut Adrian, ilmu yang dipelajari dalam komunitas cukup banyak, serta dibimbing langsung oleh para mentor. Dengan berbagai suguhan pementasan seni ventriloquist yang diunggah di akun media sosialnya, Adrian berharap semakin banyak generasi muda, khususnya generasi muda Bali, yang tertarik mempelajari seni papat tersebut. Sekarang udah mulai banyak sih teman-teman di Denpasar udah mulai banyak untuk bertanya-tanya dan juga kami berkumpul untuk merancang seni papat teater sih sebenarnya sudah mulai adalah karena kesenian ini juga udah mulai ada banyak di media sosial. Sekarang saya juga tiap hari share tentang seni papat teater, seni ventriloquist di media sosial gitu. Udah ada beberapa teman-teman yang bertanya juga. Saya senang sekali kalau pelakunya makin banyak sehingga kesenian ini makin dikenal gitu. Di Bali sendiri kesenian papat sebenarnya sudah begitu berkembang ya. Teman-teman di isi Denpasar Pedalangan itu ada menciptakan banyak sekali papat teater yang keren-keren banget. Ada papat ental, ada juga wayang sunar, itu keren-keren banget. Dan inovasinya juga sudah luar biasa gitu. Dan semoga kedepannya masih terus berinovasi, terus ada hal-hal yang baru lagi gitu. Kalau di Indonesia sendiri juga sudah mulai berkembang, ada banyak kesenian papat-papat Indonesia yang sudah dipentaskan di baik nasional maupun internasional. Harapannya untuk teman-teman yang suka dengan seni papat, semoga masih tetap semangat untuk berinovasi, semoga masih tetap untuk semangat mengembangkan kesenian papat di Indonesia, terutama berakal dari
berakar dari kebudayaan tradisi Bali ya, sehingga kesenian ini bisa meluas tapi tetap dengan akar budaya Bali di dalamnya. Halo pemirsa Yuana Bali TV. Yo, hello you guys. Tahu nggak bedanya Adrian sama Kokat? Adrian sama Pokat, Yoi, apa bedanya? Kokat, Kalau Pokat, California. ush, Pokat California. Yoi, Kalau Adrian, Kali Ciliwung. Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jandika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, yawe dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.